Jadi ya saya cuma bilang kan situasi yang sekarang ini kan lagi ramai gitu. Jadi maunya biarkan saya ketemu dulu bersama anak-anak untuk mencairkan ya suasana. Jadi kan saya juga punya rasa nggak percaya diri untuk ketemu dengan anak-anak pastinya ya. FYP Update hari ini akan membahas perseteruan Ruben Onsu dengan mantan istrinya Sarwendah yang semakin panas. Dalam sebuah siaran langsung di sosial media, Sarwendah sempat mengungkit nafkah anak 200 juta rupiah yang bisa dihasilkannya sendiri hanya dalam waktu singkat. Wah, Ruben dan anak-anak. Yes. Ini yang sumber kebahagiaan dan sumber semangat saudara Ruben Onsu. Talia, Tania, Onyo. Betul. Apa artinya buat hidup lu dan apa harapannya buat mereka? Segalanya. Talia, Tania, Onyo itu ya menjadi salah satu penyemangat gue gitu. Ya, menjadi salah satu penyemangat. Jadi kalau yang paling lucu adalah ketika kita di sebuah acara gini, kita ngebahas tentang anak, masih bilang drama gitu. Anak-anak gue, lu pada nggak ikut membesarkan, nggak ada ikut di semuanya gitu. Tapi seolah-olah kayak si paling Tahu. family. Buat gue sudah netizen ini sudah masuk terlalu jauh, ya ikut campur tentang urusan lah orang ini bapaknya masih hidup. Gimana ceritanya? Tapi ngantar, gue tuh paling suka kalau di IG itu lu ngantar sekolah mereka, terus mereka sampai ada gitu. Ya, Tidak sesering dulu berarti sekarang Maya. sudah tidak pernah, Tidak pernah justru. tidak pernah. Sudah berapa lama? gak ketemu? Lu netizen udah banyak tahu lah gitu. Dan itu yang lu rindukan. Nggak hanya itu aja ya, gue rindu bisa bermain, ya bisa. Ya gue tahu anak-anak punya banyak kegiatan, tapi rasanya kalau untuk orang tua pasti harusnya ada. Seberapa persen foto ini akan terjadi lagi? Gue tidak bisa jawab karena takutnya persentase yang gue sebutkan tidak sesuai, nanti gue kecewa. Iya nggak? Tapi harapan tetap besar. Pasti harapan tetap besar, mereka selalu ada dalam doa gue. Jadi pihak-pihak yang demennya ngompor ini, pihak-pihak yang demennya penyambung lidah gitu, stop, udah stop. Ya, udah stop. Jangan dikait-kaitan dengan rasa cemburu, nggak ada, lillahi ta'ala, tidak ada. Ini tentang bagaimana saya dengan anak. Tapi jika itu terjadi, kalau seandainya kalian sudah menjadi orang tua dan posisi kalian ada di posisi saya, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan ketika banyak sekali orang lain ikut campur? Ya. Bisa tahu rasanya seperti apa? Di acara gue sendiri aja gue nggak pernah gue cerita gini. Karena buat gue gini, ketika kalian bertanya ya saya akan jawab sejujurnya. Jika tidak ya ngapain gue mesti informasikan ke orang? Gue enggak lah. Gitu, enggak. Nah, mudah-mudahan semua kebaikan akan terjadi ya. Ya, insya Allah, amin. Ruben dan anak-anak semuanya, Amin. semua pihak juga ya. Tapi ngomongin soal sosmed, kemarin lu ikutan repost tentang berita yang lagi viral nih soal ini nih, coba kita lihat nih. Ruben Onsu ikut unggah soal Dehun yang marah anaknya dibuat candaan oleh Satri dan Jule. Yalah. Ini yang mana sih? Gue belum tahu Jon. Coba ceritain dikit. Itu yang abis nidurin anaknya, nanti nih gitu, terus itu hanya komentar gitu ya, itu bukan sih? Gue lebih ke wajah si pria itu kan. Tahu bagaimana rasanya gitu. Ya, tahu bagaimana rasanya. Jadi konteksnya buat saya itu urusan mereka gitu. Tapi ini tentang bagaimana ayahnya ke anaknya. Bagaimana bapaknya sangat tidak nyaman dengan uploadan itu. Anaknya masih di bawah umur. Ya. Jadi wah harusnya berdiskusi langsung dong kok handphone ini kayak gini. Tahu nggak arti kata orang yang sudah berpisah itu nggak mungkin semuanya kami baik-baik saja, Red. Ya nggak? Jadi gue tidak mau yang namanya oh iya enggak. Kemarin gue udah coba berusaha untuk yang kayak gitu, tapi Dehun itu sendiri buat gue ya keren. Akhirnya hal-hal yang mungkin saja dia tidak nyaman dia bisa bercerita karena yang
dia inginkan ya lo mungkin boleh bermain tapi tidak mengupload situasi dengan pasangan lain ya. Gitu mungkin menurut saya mungkin. Jadi ya saya cuman repost dan saya cuman bilang, nah. Oke, maaf gue nanya. Iya. Bukan berarti gara-gara di posisi yang sama. No. Kalau itu kan pasti disambungin sama netizen ya. Gue cuma bisa melihat gini. Seorang ayah juga boleh lo dihargai. Mungkin cuma 1 atau 0,01. Ya. Tapi minimal pernah keringatnya. Walaupun ibumu, tapi tetap ada ayah di situ. Jangan lupakan sosok ayahmu juga. Harus hormati ibu. Jadi bedakan dengan drama. Semuanya sudah diusahakan. Jadi kalau ingin semuanya juga baik-baik saja, ya ingin ini udah. Biarkan semuanya melunak. Saya tahu banget ibunya anak-anak itu kalau tidak ada yang ngomporin, dia tidak begitu. Tidak mungkin. Saya tahu. Jadi kalau tanya selama 11 tahun kita masing-masing hidup, ya punya senangnya, punya bahagianya, punya buruknya. Tapi jika keburukan kita itu menjadi andalan buat setiap orang gitu, terus kebaikan yang pernah lu kasih lu hilangkan, gitu. Makanya gue cuman gak usah ngomong jauh-jauh. Kalau 1 butir nasi aja, 1 butir beras yang pernah gue cari, 1 butir itu lu pun gak ingat, ya gue mau ngomong apa? Berarti memang mindset pola pikirnya dan sekelilingnya. Jadi ini gue tidak membela, tidak apa, tapi gue tahu banget situasi ini akhirnya jadi banyak orang-orang, jadi banyak yang terkesan pahlawan kesiangan ya. Iya, gue tidak pernah ngerasa diri gue benar, tidak pernah sama sekali. Gue cuman yang gue bahas adalah seorang ayah yang ingin bertemu sama anaknya. Ya, gue dibilang, lu mau apa aja nggak apa-apa, lu mau ngomong apa aja gue juga diam. Apa? Ngondek, ngomong apa? Apalagi? Ya emang begini gue. Begini cara gue. Kalau gue nggak, tapi gue dalam hidup itu kan, Kak, kita pengen hidup yang lebih baik lagi ke depan ya. Kita pengen hidup lebih maju lagi, dan semua itu kan nggak ada orang yang lahir langsung jadi orang pintar, nggak. Semuanya berproses. Tapi ketika saya lagi berproses itu adalah sebuah kesalahan, dan masa lalu tuh kayak hal yang memalukan buat saya. Kalau nggak saya bangga sama diri saya sendiri, kapan saya bangga dengan apa yang udah pernah saya lewatin gitu. Saya juga bukan lahir dari anak orang kaya, bener, tapi semuanya serba cukup gitu ya. Makan serba cukup gitu. Nah terus ketika di posisi yang kayak gini, saya cuma ngelihat gini doang. Apa ya yang gua bawa nih, apa ya? Gak ada sama sekali gitu. Usut punya usut, perseteruan Ruben Onsu dan Sarwendah bukan hanya soal nafkah saja. Harta gono gini antara Ruben dan Sarwendah pun masih belum berakhir. Rumah yang kini ditempati oleh Sarwendah dan anak-anak turut menjadi polemik. Katanya nih rakyat, antara Ruben dan Sarwendah kini masih mempermasalahkan tentang cicilan. Duh. Tapi rakyat, penasaran gak sih sama wujud dan isi rumah mewah seharga puluhan miliar yang masih jadi sumber perseteruan Ruben dan Sarwendah? Kita ungkap sesaat lagi, jangan kemana-mana ya. Tetap di FYP Update hari ini.